Oke, baik, kali ini kita akan membahas salah satu soal yang berkaitan dengan analisis regresi berganda. Nah, di mana soalnya itu adalah seorang peneliti memiliki data variabel, ada Y, X1 dan X2-nya, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Nah, jadi tabel ini menunjukkan data dari variabel Y, X1 dan X2, di mana nanti kita akan menghitung nilai koefisien B0, B1 dan B2 sehingga nanti diperoleh fitness model regresinya, yaitu Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Nah, dalam hal ini kita akan mencari nilai koefisien B0, B1, B2-nya dan persamaannya itu dengan dua cara. Yang pertama, kita akan mencari dengan secara manual, dan yang kedua nanti kita akan cari dengan aplikasi SPSS juga. Oke, nah yang pertama kita akan bahas bagaimana cara mencarinya secara manual, yaitu Y, X1, X2 datanya seperti yang ditampilkan sebelumnya. Nah, di sini kita lihat sigmanya atau jumlah keseluruhan dari bagian Y ini ada 76, X1 56, X2-nya 60. Kemudian kita butuh X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1, X2. Dan nanti dicari juga sigmanya atau jumlah keseluruhan dari X1 kuadrat. X1 kuadrat diambil dari sini 4, kalau dikeluarkan jadi 16 dan seterusnya. Kemudian kita membutuhkan juga X1Y dan X2Y, dan nanti juga dicari nilai sigmanya. Nah, jadi yang hijau ini merupakan total atau sigmanya. Kemudian kita akan mencari XTX-nya. Nah, cara mencarinya itu ini adalah rumusnya. Jadi kita membutuhkan matriks 3 kali 3. Nah, matriks 3 kali 3. Nah, pertama kita akan mencari inverse-nya, XTX inverse. Tapi sebelum mencari XTX inverse, kita kembali ke tabel sebelumnya. Nah, ini tabelnya. XTX-nya kita cari, di mana tadi ada N-nya itu adalah banyak datanya. Di sini datanya sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi N-nya sebanyak 7. Sigma X1 dilihat di sini X1 sigmanya 56, sigma X2 dilihat 60, sigma X1 56, sigma X1 kuadrat cek di sini ada 510 dan seterusnya. Kita isi bagian matriksnya. Oke, kemudian apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Kita harus mencari determinannya, kita harus mencari adjoint-nya agar nanti diperoleh inverse-nya. Oke, tapi sebelum kita mencari determinan sama adjoint-nya, kita akan mencari XTY-nya terlebih dahulu. Karena itu kita butuhkan untuk mencari B0, B1 dan B2-nya nanti. Dimana rumus XTY-nya itu adalah sigma Y, sigma X1Y, dan sigma X2Y. Tinggal kita lihat pada tabelnya, sigma Y-nya ada 76, kemudian kita peroleh 76, sigma X1Y 683, di sini 683, dan terakhir sigma X2Y 765 dan diperoleh 765. Nah, untuk data XTY-nya ini kita simpan dulu karena kita akan mencari nilai dari inverse-nya, dan sebelumnya kita harus cari determinan dan adjoint-nya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kenapa kita simpan XTY-nya? Karena itu kan sudah ditemukan nilainya atau hasilnya. Nah, selanjutnya kita harus mencari inverse-nya. Nah, untuk mencari inverse kita harus mengetahui determinan dan adjoint-nya sesuai dengan rumusnya. Jadi di sini kita akan mencari XTX inverse-nya. Oke, dan ini merupakan matriksnya yang tadi XTX, dan kita akan mencari inverse-nya. Pertama kita akan mencari determinannya. Nah, untuk mencari determinannya kita ambil datanya dari matriks yang sebelumnya, ada 7, 5, 6, 60, 56, 510, 563 dan seterusnya ya. Kemudian ditambahkan 2 kolom pertama ke bagian samping, 2 kolom pertamanya. Oke, kemudian kita lanjutkan mencari determinannya. Nah, ini cara mencari determinannya itu
adalah pengalian antara 7, 510, 632 dikali, kemudian 56, 563, 60 dikali, 60, 56, 563 juga dikali. Kemudian akan dikurang dengan hasil pengali sebaliknya yang warna biru. Maka kita memperoleh hasil yang ini, yang merah itu adalah pengali antara 7, 510, 632 sesuaikan dengan panahnya, dikurang dengan hasil pengali yang warna biru. Kemudian dilanjutkan, maka hasilnya adalah 2865, sehingga kita peroleh nilai determinannya itu adalah 2865. Oke, selanjutnya kita cari adjoinnya. Nah, untuk mencari adjoinnya kita harus transposkan dulu. Transpose itu x t ini transpose berarti ya. Itu artinya kita harus membalikan baris jadi kolom dan kolom jadi barisnya. Kebetulan di sini datanya itu baris jadi kolomnya. Ini baris menjadi kolom 75660, kolomnya 75660, dan dia tetap sama bentuknya ya. Baris kedua 56, 510, 563 dia menjadi kolom kedua, dan baris ketiga menjadi kolom bagian ketiga. Oke, lanjut. Setelah kita cari transposnya, kemudian kita cari adjoinnya dengan cara, kalau mencari bagian sini cari X tutup Y. Kalau mencari di bagian di sini yang bagian pertama, ini untuk baris pertama kolom pertama, maka yang ditutup baris pertama kolom pertama, maka hasilnya 510, 563, 563, 632. Untuk yang kedua ini namanya baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom keduanya akan ditutup, maka hasilnya sisa 56, 60, 563 dan 632 dan seterusnya. Oke, sehingga kita peroleh hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah nilai adjoinnya. Oke, itu merupakan nilai adjoinnya ya. Oke, lanjut. Tujuan kita mencari nilai inverse-nya. XTX inverse rumusnya itu adalah 1 per determinan dikali adjoinnya. Tadi determinannya kita sudah peroleh 2865, sehingga kita peroleh 1 per 2865. Adjoinnya barusan kita peroleh yang seperti ini, 5351 dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita sudah memperoleh nilai inverse-nya, kemudian barulah kita ke pertanyaan tadi, kita akan mencari B-nya. Nah, untuk mencari B, itu rumusnya ini adalah XTX inverse kali XTY. Nah, XTX inverse-nya sudah kita peroleh yang ini, XTY-nya juga sudah kita peroleh di penjelasan sebelumnya, sehingga kita peroleh hasilnya ini adalah inverse-nya. Ini adalah XTY-nya yang diperoleh pada keterangan sebelumnya, penjelasan sebelumnya. Nah, kita kalikan baris kali kolom ya, kemudian dibagi, dijumlahkan, dan hasilnya nanti dibagi terakhir, dibagi sehingga diperoleh hasil B-nya atau hasil akhirnya adalah 5,4450 negatif 1,4607 dan 1,9947. Oke, ini merupakan hasil B-nya, B0, B1 dan B2-nya. Sehingga terakhir pertanyaannya kita akan mencari persamaan regresinya ya. Terakhir, kalau persamaan regresi yang untuk tadi ada B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Nah, tinggal kita ganti. Yang B0-nya 5,4450, yang ini min 1,4607, dan terakhir 1,9947. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan dari soal ini. Oke, itu kita jawab dengan cara manual, secara manual. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih mencarinya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, nah sekarang data yang ini, data ilustrasi 1 ini yang akan kita cari menggunakan SPSS, kita copy dan di
Excel agar gampang nanti di copy paste-nya. Nah, sudah di copy ya soalnya. Ini soalnya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 25. Oke, kita tunggu ya SPSS-nya. Oke, kita close aja. Nah, untuk mencari persamaan regresi linearnya, di sini ada data view, ada variable view. Kita klik variable view-nya. Nah, di sini kan ada 3 variabelnya, x1, x2 dan y ya. Jadi kita ambil namanya x1 di sini, name-nya tulis x1, x2 dan y. Oke. Oops. Nah, kemudian desimal ini untuk melihat belakang komanya ada berapa. Misalkan kita mau angkanya 2,32, berarti belakang komanya desimalnya 2. Kalau 2,3 berarti 1 belakang koma, berarti desimalnya kita bikin 1 sesuai keinginan kita. Karena kita maunya bilangan bulat semua, jadi ini kita bikin 0 aja. 0. Oke. 0. Nah, kemudian di sini kita bikin labelnya. Kita sesuaikan di sini. Oh iya, di sini kan datanya acak-acak. Jadi kita soalnya tuh cuman ditulis y x1 sama x2-nya. Sekarang kita karang aja ya, x1, x2, y-nya apa? Oke, kita misalkan x1-nya itu adalah variabel untuk jumlah kendaraan. Nah, jadi di sini kita ketik jumlah kendaraan. X2-nya kita misalkan itu banyak anak. Y-nya kita misalkan pengeluarannya. Jadi kita melihat bagaimana sih hubungan antara hubungan antara jumlah kendaraan yang dimiliki seseorang, banyak anak yang dimiliki, dan pengeluarannya. Oke. Kemudian di sini measure-nya kita bikin skala karena dalam bentuk angka semua, dalam bentuk angka semua. Oke, kalau udah selesai kita kembali ke data view. Data view-nya di sini ada x2 dan x1 dan x2-nya. Kita copy saja datanya. X1 dan x2-nya kita copy paste. Oke, copy. Kita copy. Nah, udah ya, udah tercopy. Kemudian yang belum, yang y, kita copy bagian y-nya. Bagian y-nya di copy. Oke, sekarang datanya sudah masuk, x1, x2 dan y-nya. Nah, bagaimana cara kita menganalisisnya? Cara analisisnya itu klik analyze, kemudian di sini pilih regression, pilih linear. Oke. Kemudian tadi kita maunya jumlah kendaraan itu kan x1, banyak anak x2. Nah, jumlah kendaraan itu kita masukkan sebagai variabel independen, banyak anak juga independen, dan pengeluaran itu adalah merupakan variabel dependennya. Oke, jadi kemudian lanjutkan, kita klik OK. Oke. Nah, setelah klik OK, nanti kita akan menemukan hasilnya langsung. Di sini coba kita lihat hasil yang koefisiennya. Untuk yang ANOVA model summary ini nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kita fokus ke pembahasan yang tadi, yaitu untuk mencari persamaan regresinya. Nah, di sini kita lihat koefisiennya 5,445. Kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya. Yang kita peroleh juga 5,4450.
jadi sama ya. Ups, sama. Nah, ini kita copy aja biar gampang. Tabelnya di copy di sini biar terlihat perbedaannya. Oke. Nah, ini adalah tabel yang kita peroleh dari SPSS. Yang ini merupakan tabel yang dari SPSS-nya. Oke. Nah, yang ini merupakan yang B ini adalah hasil yang kita cari secara manual, dan yang bagian warna yang warna merah ini merupakan tabel yang kita peroleh dari pencarian menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya itu sama ya, 5, yang di bagian konstannya 5,445. Di sini kita peroleh 5,4450, sama aja ya, 5,4450. Kemudian jumlah kendaraan kita yaitu X1, X1-nya negatif 1,461, negatif 1,4607 dibulatkan jadi negatif 1,461 ya, tergantung belakang komanya berapa. Banyak anaknya 1,995. Di sini 9951947 ya. Nah, jadi sama saja. Nah, jadi boleh kita pilih mau pakai SPSS atau secara manualnya, tergantung nanti soalnya seperti apa. Oke, demikian penjelasan bagaimana cara menghitung persamaan regresi linear secara manual dan dengan menggunakan SPSS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.